Hai guys, welcome back. Selamat datang lagi di Bicaraksi, tempat atau ada kalian untuk saling berbicara, saling bercerita, saling mensupport, saling memberikan solusi satu sama lain supaya kalian gak sendirian gitu ya. Oke. Yang udah aku janjiin di episode sebelumnya, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 26 Agustus tahun 2021 ini aku bakal ngupload 2 episode karena rasa bersalah aku karena tidak mengupload podcast 2 minggu ini gitu ya. Oke. Kita topiknya adalah tentang aku lupa lagi, aku malah mikirin topik yang sebelumnya nih. Sebentar ya teman-teman ya. Aku cari tahu dulu nih topik kita yang bakal dibahas apa. Oh iya, aku beringat bahwa topik kita hari ini adalah tamparan atau sindiran. Nih, dua hal yang hampir mirip tapi sebenarnya berbeda. Tamparan dengan sindiran. Kalian lebih memilih mana nih? Sebelum aku masuk ke topik, aku mau nanya, kalian lebih memilih tamparan atau sindiran? Kalau aku lebih memilih tamparan. Tamparan itu tertujunya bukan buat aku. Orang itu sebatas berbicara, orang itu sebatas menyampaikan tanpa unsur menyindir. Tapi apa yang diomongkan sama orang itu kena nyampe ke diri aku, yang ngebuat aku untuk belajar lebih baik lagi. Atau sindiran yang biasanya akan menyakiti hati, yang tertujunya benar-benar buat aku, buat kalian, biasanya kayak gitu, atau lain sebagainya. Nah, sekarang kali ini aku mau ngebahas soal tamparan dulu nih. Aku lebih suka tamparan karena itu akan jadi motivasi buat aku juga gitu loh. Jadi aku bisa belajar lebih banyak hal gitu. Kita sering banget nih dapat tamparan dari guru-guru kita atau orang-orang lain sebagainya. Bukan negatif ya, tamparan tuh positif bahkan. Karena ya tujuannya adalah untuk mengembangkan kita juga gitu loh. Untuk ya bisa dikembangkan gitu. Dan tar dulu guys, baterai aku dikit lagi. Oke. Tamparan itu menurut aku bagus ya. Kalau misalkan kita nih ya rasa ditampar tuh berarti kita tuh punya hati, punya akal sehat yang masih bisa berpikir. Sehingga kita bukan cuma berpikir aja, tapi kita ya belajar juga tentang materi apa yang menurut kita tertampar gitu materinya. Kalau sindiran tuh sering lagi ya, aku pernah lagi ngerasa sindir banget sampai pengen nangis gitu. Dan aku nggak suka banget sama sindiran. Aku ngerasa kalau disindir tuh ngerasa kayak sakit hati banget, pengen nangis. Dan rasa sindiran ini tuh kalau yang aku rasa ya, aku gak ngerasa kesel, tapi aku ada sih rasa kesel sedikit sama orang yang nyindirnya, tapi aku ngerasa aku bersalah banget. Misalkan aku melakukan suatu hal yang buruk lalu disindir sama orang lain, dan aku ngerasa bener-bener kayak ngerasa salah gitu loh sama apa yang aku buat. Dan aku tuh ngerasa, oh my god, I'm so stupid, kenapa aku harus melakukan itu gitu ya. No Fitri, I'm smart, okay, I'm really smart. Okay. Gak boleh ngomong gitu ya, karena omongan itu doang. Jadi aku selalu bertanya, kenapa aku melakukan itu gitu ya. And then ya aku paling gak suka banget kalau misalkan disindir gitu. Dan ada salah satu kisah cerita gitu ya yang aku dapat dari salah satu teman aku. Dia disindir
sampai akhirnya sama seseorang gitu ya. Tapi ternyata sindiran itu salah, ngerti nggak? Ternyata orang yang nyindirnya tuh tidak memiliki alasan yang kuat, salah berpikir, salah memandang orang itu gitu. Jadi orang yang nyindir tuh malah mikir ya dia buruk dan sebagainya, padahal enggak gitu. Dan ketika aku ngedengar cerita itu, I'm so sad, aku ngerasa hal itu dan sangat sangat sakit gitu loh ketika kita disindir dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman sekalian nih ya, yang mau ngasih materi, ngasih pelajaran buat orang lain tuh jangan sampai nyindir lah, tapi kasih materinya yang baik gitu. Aku sempat bilang ke sebelum di podcast ini ya, jangan sampai menjatuhkan orang lain kalau misalnya kamu mau berpendapat gitu. Aku 2 hari ini bahkan ya, aku mendapatkan satu tamparan dan aku bersyukur banget mendapatkan hal itu dari seorang guru. Dan aku sangat berterima kasih sama gurunya karena she's beliau memiliki personality yang bagus, a good personality. She's kind and pokoknya dia baiklah, beliau selalu tersenyum. Tamparan itu tentang pelajaran untuk bisa komunikasi dengan baik sesama orang ya, harus komunikasi gitu sebagainya. Dan aku sangat pas tadi pagi tuh aku ngerasa sangat bersalah pada saat itu, bersalah banget, ngerasa kayak oh my god, aku udah ngebikin bu guru pusing nih, aku udah ngebikin satu kelas pusing sebagainya gitu kan. Aku ngerasa bersalah, tapi ternyata ketika aku cerita sama teman aku ngesabarin, dan dia bilang, pada intinya dia bilang kayak gini, ini semuanya nggak sepenuhnya salah kamu. And I also to remember bahwa setiap aku dihadapi suatu masalah, suatu konflik, suatu penyesalan, suatu apapun itu, ya jadikan itu suatu pembelajaran. Itu akan selalu ada dan dikenang buat aku juga gitu. Dan tadi salah guru itu, dia tuh baik banget, walaupun aku udah ngebuat beliau pusing gitu ya. Beliau selalu memberikan yang terbaik, selalu tersenyum, selalu menyemangati aku. And then ketika aku ngerasa beberapa penyesalan yang aku lakuin itu, beliau bilang gini ke aku, semangat selalu ya, selalu semangat ya gitu ya. Dan perkataan itu tuh sangat berarti buat aku, karena aku ngerasa okay, gurunya masih baik sama aku, masih punya hati ya, maksudnya masih mau support aku. Dan aku jarang nemuin, ini pertama kalinya aku menemukan guru yang kayak gitu. Aku pernah ketemu sama guru yang ketika aku mendapatkan suatu masalah, responnya masih kurang baik, but itu bukan masalah, tapi ya kita sama-sama belajar aja gitu. And then kalau misalkan beliau mendengarkan ini gitu ya, thank you so much, terima kasih sudah mengajarkan aku juga pada hari ini pagi-paginya. Aku pagi-pagi sampai siang ya, aku merasa bersalah, tapi sampai sekarang aku sudah mengikhlaskan semuanya, sudah mau belajar dan sudah mau untuk tidak mengulanginya lagi
Nah, terus Fitri, terus gimana kamu ngerasa, gimana cara kamu tidak merasakan penyesalan itu lagi? Ya tadi, semua itu harus jadikan solusi gitu. Soal tamparan dan sindiran, aku udah bilang kalau misalkan buat semua orang, jangan nyindir orang lain, jangan sampai menjatuhkan orang lain, jangan sampai ngebuat orang lain sakit gitu. Nah, itulah cerita-cerita aku di pagi hari ini sampai malam hari ini. Terima kasih udah mau dengerin selama 10 menit lebih ya, mungkin 11 menit, 12 menit, I don't know. Thank you so much. Mungkin kita bisa ketemu lagi nanti di podcast nanti tentang apa ya, pokoknya tentang hal yang pastinya rame lah untuk dibahas dan aku juga relate sama itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu lagi. And I want to say bye.